Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini itu merupakan lanjutan dari video sebelumnya, dari video karakteristik aspek ekonomi. Pada video ini masih membahas tentang karakteristik lahan, tetapi pada aspek sosial budayanya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa penatagunaan lahan dalam suatu perencanaan ruang merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga karakteristik aspek sosial budaya di wilayah perencanaan perlu ditemukanali agar dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam itu secara berkelanjutan tersebut, sehingga kondisi masyarakat yang dapat mendukung atau menghambat dapat dikenali. Untuk untuk mengetahui karakteristik aspek sosial budaya di wilayah perencanaan, ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu karakteristik kependudukan, karakteristik penduduk menurut kondisi pendidikan, karakteristik penduduk menurut kondisi ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu karakteristik penduduk menurut kesehatan. Yang kelima, karakteristik kondisi tingkat kesejahteraan. Dan yang keenam adalah karakteristik sosial budaya itu sendiri. Jadi karakteristik dari keenam ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu karakteristik kependudukan. Informasi tentang karakteristik kependudukan itu dalam penatagunaan lahan dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran potensi penduduk secara umum dan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan penyebaran penduduk secara umum. Ada beberapa data kependudukan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi karakteristik kependudukan. Yang pertama itu berapa jumlah penduduknya, data jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif. Yang ketiga, data penduduk menurut daerah tempat tinggal, data penduduk menurut daerah asal. Yang selanjutnya, data banyak dan laju pertumbuhan penduduk. Yang keenam yaitu luas daerah dan kepadatan penduduk. Jadi kalau kita ingin melihat karakteristik kependudukan suatu wilayah itu, kita membutuhkan data-data seperti ini. Jadi data penduduk itu berguna sebagai masukan dalam memproyeksikan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Jumlah penduduk masa akan datang akan digunakan untuk merencanakan penyediaan fasilitas bagi masyarakat. Misalnya fasilitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja, kesehatan, penyediaan kebutuhan pangan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik penduduk menurut
kondisi pendidikannya. Jadi informasi tentang penduduk menurut kondisi pendidikan dalam perencanaan penatagunaan lahan dimaksudkan untuk memperoleh informasi karakteristik kependidikan penduduk secara lebih terperinci. Jadi data-data karakteristik penduduk menurut kondisi pendidikan ini digunakan sebagai masukan dalam memperkirakan kebutuhan ruang bagi penyediaan fasilitas pendidikan secara lebih detail sesuai dengan kebutuhannya. Adapun data-data yang dibutuhkan untuk memiliki ketika kita mau melihat karakteristik penduduk menurut kondisi pendidikannya, yang pertama data partisipasi pendidikan penduduk, sejauh mana dia berpartisipasi dalam pendidikan, kemudian banyaknya murid, bagaimana data tentang rasio jumlah guru per 10.000 penduduk. Jadi dalam 10.000 penduduk itu berapa jumlah guru yang dimiliki. Kemudian data rasio murid dan guru, data tingkat melek huruf, data penduduk yang buta huruf, serta data penduduk yang ditamatkan. Kemudian karakteristik penduduk menurut kondisi ketenagakerjaan. Untuk informasi karakteristik penduduk menurut kondisi ketenagakerjaan ini dalam perencanaan penataan penggunaan lahan dimaksudkan untuk dapat memperoleh informasi terkait karakteristik ketenagakerjaan penduduk secara lebih terperinci. Data karakteristik penduduk menurut kondisi ketenagakerjaan ini digunakan sebagai masukan dalam memperkirakan kebutuhan ruang bagi penyediaan fasilitas yang bersifat meningkatkan kemampuan kerja. Adapun data-data yang data penduduk yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi karakteristik penduduk menurut kondisi ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data penduduk yang bekerja, data penduduk yang mencari pekerjaan, data penduduk bukan angkatan kerja, data tingkat partisipasi angkatan kerja, data angka beban tanggungan angkatan kerja, data status lapangan pekerjaan, data penduduk yang ditamatkan. Jadi data-data inilah yang digunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi sejauh mana atau mengidentifikasi karakteristik penduduk menurut kondisi ketenagakerjaannya. Selanjutnya yaitu karakteristik penduduk menurut kondisi kesehatan. Jadi mengenai karakteristik penduduk menurut kondisi kesehatan itu berhubungan dalam perencanaan penataan penggunaan lahan itu sebagai informasi karakteristik kesehatan penduduk secara lebih terperinci. Data ini, maksudnya data karakteristik penduduk menurut kondisi kesehatan ini
Kesehatan ini digunakan sebagai masukan dalam memperkirakan kebutuhan ruang bagi penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih secara detail sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, data-data yang data penduduk yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi karakteristik penduduk menurut kondisi kesehatannya, yaitu data angka kematian bayi dan balita, data angka harapan hidup, data sarana dan prasarana kesehatan, data banyaknya rumah sakit, tempat tidur, puskesmas, dan apotek, serta data banyaknya jenis kesehatan. Selanjutnya yaitu karakteristik kondisi tingkat kesejahteraan. Untuk informasi penduduk menurut kondisi tingkat kesejahteraan dalam perencanaan penataan penggunaan lahan dimaksudkan untuk dapat memperoleh informasi karakteristik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Data tersebut biasanya digunakan sebagai masukan dalam memperkirakan kebutuhan ruang bagi penyediaan fasilitas lingkungan perumahan. Adapun data-data yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik ini, yang pertama, data persentase rumah tangga menurut fasilitas perumahan yang tersedia. Yang kedua, data persentase rumah tangga menurut jenis penerangan yang tersedia. Yang ketiga itu persentase rumah tangga menurut sumber air bersih, air minumnya. Kemudian yang keempat, persentase rumah tangga menurut fasilitas air minum yang digunakan. Dan yang terakhir itu data persentase rumah tangga menurut tempat buang air besar yang digunakan. Selanjutnya, yang terakhir adalah karakteristik sosial budaya. Jadi, untuk informasi penduduk menurut kondisi sosial budaya ini dalam perencanaan penataan penggunaan lahan biasa dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi karakteristik potensi dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Misalnya digunakan sebagai masukan dalam memperkirakan kebutuhan ruang bagi penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya serta lokasi penempatannya. Jadi itulah tadi pemaparan tentang karakteristik sosial budaya pada aspek sosial budaya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.